apa ibadah yang paling bernilai tinggi menurut saya pribadi? Itu menuntut ilmu. Iya. Alasan saya karena ayat pertama turun itu tentang membaca, Iqra. Kemudian surah berikutnya yang turun juga Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun itu adalah tempat tinta, wal qalam demi pulpennya, wa ma yasturun dan apa yang digoreskannya. Tentang menulis, setelah membaca tentang menulis. Ayat tentang ilmu banyak sekali. Ayat tentang akal banyak sekali. Sekian lama saya punya pendapat seperti itu, Hijir. Jadi kalau saya ditegur sama orang lain, termasuk sama orang tua saya, kenapa malam-malam masih baca buku? Bagus banget kan ya, bukannya sholat tahajud. Lebih baik baca buku daripada sholat tahajud. Tapi saya sudah secara konsep ya, walaupun secara praktis itu masih jauh, meninggalkan pendapat itu. Pendapat yang sekarang terakhir saya pegang, ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Itu karena Nabi dapat perintah semua ibadah itu lewat Jibril ya, perantaraan Jibril. Tapi untuk mendapatkan perintah sholat, Nabi dimi'rajkan, berhadapan langsung ya. Ya walaupun nggak berhadapan langsung seperti yang kamu berhadapan dengan saya. Dan sholat itu menjadi mi'rajnya kita, umat Nabi. Kalau kita ingin mi'raj, caranya dengan sholat. Kemudian ada perang besar 60 tahun setelah hijrah atau 50 tahun setelah Nabi wafat, yaitu perang Karbala. Di situ yang berperang satu kubu, pemimpinnya cucu Nabi. Siapa dia? Imam Husain. Satu kubu lagi pasukan yang diperintah sama oleh pemerintah Islam juga dari khilafah Bani Umayyah. Khalifah yang baru diangkat pengganti Muawiyah bin Abu Sufyan namanya Yazid bin Muawiyah. Dia ngirimin pasukan untuk mengejar Imam Husain, meminta atau mendesak Imam Husain untuk membaiat atau untuk menyatakan kesetiaannya, penerimaannya terhadap khalifah yang baru, gitu, yaitu Yazid. Imam Husain nggak mau memberikan baiat itu. Silakan pelajari apa penyebabnya sekitar perang tersebut, Hijir dan teman-teman. Tapi salah satu adegan dalam perang itu adalah ketika zuhur tiba dan pasukan Imam Husain yang jumlahnya sangat sedikit sudah pasti kalah sejak awal juga, itu minta izin kepada musuh supaya tolong gencatan senjata dulu sebentar karena kami mau sholat zuhur dan asar. Salah seorang pengikut atau murid atau sahabat Imam Husain yang ada di dalam pasukan Imam Husain bertanya, kita nih sedang jihad, sedang perang, dan dalam keterangan tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Mengapa kita masih mau mengerjakan sholat? Jawaban Imam Husain ya diantaranya karena sholat inilah yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, bahwa seruan azan sebelum sholatnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Zaman dulu ada hayya 'ala khairil amal dalam azan. Mari kita mengerjakan sholat. Sholat itu adalah al-falah dalam azan. Sholat itu adalah khairil amal. Yang bacaan hayya 'ala khairil amal ini lantas direvisi, di-delete, diedit saat umat Islam ya pada masa sebelum Imam Hussein tadi meninggal. Nanti kamu cari sendiri juga siapa pemerintah Islam yang mengubah redaksi azan, menghapus redaksi hayya 'ala khairil amal itu. Karena alasannya kalau hayya 'ala khairil amal ini tetap dicantumkan, nanti orang-orang pilih sholat saja, nggak berangkat jihad, nggak berangkat perang. Tapi sebenarnya juga itu bukannya dilema Hijir dan teman-temannya. Itu adalah hal yang bisa dikumpulkan oleh kita semua. Kita bisa sholat sekaligus jadi politisi, jadi pemimpin bangsa yang bagus. Kita bisa sholat menjadi akademisi sekaligus jadi pebisnis yang handal. Kalau semuanya bisa kita kumpulkan, mengapa kita memilih? Kalau dalam hadis itu ada keterangan sahabat A datang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol?" Nabi menyebutkan amalan A. Ada sahabat yang lain bertanya yang sama, Nabi jawab B. Itu karena Nabi sudah mengerti yang datang ini karakternya begini, gitu kan, latar belakang dan sebagainya. Lantas yang tepat untuk orang tersebut adalah amalan yang Nabi sampaikan bagi orang itu. Kita tidak perlu kalau ada keterangan mana ibadah yang bernilai paling tinggi itu semata-mata pilihan seseorang karena keterbatasan dirinya. Kamu yang masih ya umurnya kan umurmu dikali 2 masih banyak umur saya, gitu kan, belum setengah umur saya kamu. Itu masih bisa menghimpun banyak kebaikan untuk dirimu tadi. Misalnya ya contohnya kalau saya jadi karena dari dulunya ilmuwan, cita-cita saya yang misalnya sudah tercapai adalah menjadi dosen, menjadi pengajar, menjadi penulis, penerjemah sudah tercapai. Tapi misalnya ada yang belum, menjadi peneliti. Itu beda sebenarnya antara pengajar, penerjemah, editor itu saya sudah lakukan. Menjadi peneliti yang menghasilkan penelitian, artikel, atau menjadi penulis yang menghasilkan buku sendiri, itu beda lagi. Itu semua bidang kerja saya yang memang diarahkan oleh Kompas tadi, jawaban pertanyaannya Hijir. Itulah ibadah. Saya nggak bisa dagang, nggak bisa bertani, padahal bapak saya petani dan pedagang, peternak juga bapak saya. Mati kalau saya nanam pohon-pohonan, kalau saya beternak apa gitu ya, tangannya panas mungkin gitu. Itu ilmu ayah saya yang saya nggak bisa. Mungkin karena lebih berkesan ajaran dari ibu saya. Ibu saya yang mengajarkan bahwa kun aliman au mualliman au muta'alliman au muhibban lil ilmi wala takun khomisan fatahlik. Itu hadis yang periwayatnya adalah emak saya. Jadilah kamu orang alim atau guru atau pelajar atau pencinta ilmu. Jangan jadi yang kelima. Kalau jadi yang kelima tuh bukan 4 yang itu, kamu akan binasa. Kalau bapak saya ajak saya ke kebun, ke sawah untuk bantuin pekerjaan ibu saya, lantas saya pulang, bapak saya marah, emak saya bakal belain saya. Itu. Jadi itu ya, latar belakang saya sangat mempengaruhi juga. Silahkan Hijir dan teman-temannya kamu bisa kombinasi, bisa gabungkan apa yang kamu mampu, apa yang minat